Rajaku abadi, dan itu berlangsung selama beberapa generasi. Begitu suara Su yang turun, sekelompok pejabat dari dua klan berlutut dengan satu lutut dan membelai hati mereka, memberi penghormatan kepada Pangeran Ying yang masih berjuang untuk mereka ditirai cahaya dengan etiket paling hormat. Diam-diam, Su yang menyuntikkan giok ilahi ke tubuh Xiao Nan, dan dalam tatapannya yang sangat terkejut, dia menyuntikkan instruksinya sendiri ke dalam pikirannya dalam bentuk pikiran jiwa. Aku percaya bahkan jika dunia ini akan hancur, kamu pasti akan menjadi orang yang menemaninya. Kekuatan Dewa Giok akan diserahkan kepadamu untuk membantunya memerintah negara baru ini. Xiao Nan memandang Su Yang dan Wu Shuang, dengan air mata terima kasih di matanya, dan mengangguk dengan putus asa. Terima kasih, aku akan. Pangeran Ying akhirnya lulus ujian dan diakui oleh Su Yang dan semua orang lainnya dan berhasil mewarisi posisi raja. Pada saat yang sama, dia memerintahkan pembangunan patung emas untuk Su Yang, Wu Shuang dan orang tuanya yang gugur di aula utama istana untuk memperingati kontribusi luar biasa mereka ke seluruh pulau. Yang tidak diketahui adalah bahwa Pangeran Sakura juga telah membangun dua monumen tanpa kata dan makam jubah untuk Tuan Putri Duyung dan saudaranya, Pangeran Yu, di ruang rahasia, yang dianggap sebagai rumah yang sempurna bagi mereka. Dalam perselisihan ini, setiap orang memiliki posisi masing-masing, dan tidak ada yang dapat dinilai dengan benar dan salah secara mutlak, meskipun mereka adalah pecundang, mereka memiliki sesuatu yang harus dihormati. Untungnya, dengan Su Yang dan timnya, semua ini berakhir dengan bahagia. Kami akan pergi. Hati-hati. Tim Su Yang bersatu kembali dan datang ke kendaraan. Ying dan Xiao Nan, yang telah menjadi ratunya, memimpin Shen Tianxi dan lainnya untuk secara pribadi mengawal Su Yang dengan hormat kepada guru. Guru, apakah kita akan bertemu lagi? Su Yang tersenyum dan mengangguk, ini adalah takdir untuk lolos tanpa penyesalan. Perpisahan adalah untuk reuni yang lebih baik lain kali. Jangan menyesal, pergi jauh-jauh. Ketika kita bertemu lagi, semuanya akan baik-baik saja. Menatap ke langit, melihat kendaraan pergi, Sakura dan yang lainnya juga memiliki emosi yang tak ada habisnya. Masa lalu bintang hitam dan malaikat sejak itu menjadi mitos abadi pulau ini. Di dalam kendaraan, untuk memungkinkan ketegangan Bai Lian Sui dan Cao Tian diintegrasikan ke dalam timnya sesegera mungkin, Su Yang akan menyusup kedua jiwa ke dalam lautan jiwa dengan jiwa setiap orang yang hadir, dan membiarkan keduanya berbicara tentang mulut Su Yang dunia nyata penuh dengan keterkejutan dan kerinduan. Jika semua ini benar, lalu kita hidup dalam ilusi di masa lalu. Su Yang menggelengkan kepalanya, dulu saya berpikir begitu, tetapi setelah mengalami beberapa hal, saya menemukan bahwa selama ada penyimpanan memori dan komunikasi emosional, keberadaan ruang apapun memiliki arti yang tak tergantikan. Dengan itu, Su Yang secara naluriah melirik Wu Shuang, dan tingkat pemahaman diam-diam antara keduanya sekarang sangat sebanding. Gemuruh. Tanpa peringatan, kendaraan itu melaju di atas area tengah lautan yang tak berujung. Ketika melewati area inti, secara naluriah kendaraan itu terkena dampak angin yang sangat ganas dan ombak di laut untuk sesaat, dan getaran yang hebat membuat hati semua orang ketakutan. Apa yang terjadi? Ekspresi Su Yang serius, jika tebakanku benar, getaran barusan seharusnya berasal dari kekuatan yang disebut penguasa laut dari keluarga Makarel, Raja Banjir Hitam. Semua orang menarik napas. Mungkinkah dia ingin menyerang kita? Su Yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ini bukan karena levelnya tidak cukup, tapi itu tidak perlu. Tidak ada konflik langsung di antara kita. Long Kun tampak heran, bukankah ibu Pangeran Yu itu anggota klannya? Mungkinkah kita membunuh keturunannya? Ini bukan konflik. Jika dia sudah mengetahui tentang masalah ini dan peduli tentang sebab dan akibat ini, maka dia seharusnya segera berangkat dan menyerang seluruh Dewa Es dan Salju dengan kekuatan besar. Terlebih lagi, jika dia benar-benar memperhatikan hasil dari perselisihan ini, itu harus memiliki pemahaman tentang kekuatan Bos dan Wu Shuang. Saya percaya bahwa kebanyakan orang yang telah melihat totem malaikat Shuro seharusnya tidak berani membuatnya lagi, bukan? Petik 2. Xiao Tuan-Tuan mengatakan dasar-dasarnya. Faktanya, ekspresi emosional sebenarnya dari Raja Naga Hitam sama seperti yang semua orang duga. Bukan karena tidak ingin mengontrol, tetapi tidak ada kepastian bahwa ia akan menang. Faktanya, pada saat kendaraan semua orang bergetar hebat,
Hei Jiaoqing telah menghitung latar belakang tirani Su Yang dan Wu Shuang. Orang-orang yang telah mengkonfirmasi pandangan mereka, tidak yakin untuk menang. Sedikit yang mereka tahu bahwa pada saat ini, merasakan aura pada kendaraan menjauh, Raja Banjir Hitam akhirnya menampakkan kepala hitam besar untuk sesaat, didorong oleh badai laut yang luar biasa. Bintang hitam, malaikat, aku ingat kamu, untuk membunuh bangsaku, cepat atau lambat aku akan melunasi hutang ini denganmu. Tapi jika kamu ingin balas dendam, dewa mungkin harus menemukan sekutu yang cukup kuat. Di jalan berikutnya, tidak ada tikungan dan belokan lainnya. Tetapi ketika Su Yang mengeluarkan gulungan itu dan mencoba mengamati nama belakangnya, kekuatan segel tidak pernah meleleh. Menurut ingatanmu, pasangan terakhir yang tersisa adalah permaisuri. Su Yang Ning mengangguk, ya. Tapi saya tidak tahu mengapa berita tentang dia belum dibuka. Hanya ada satu kemungkinan. Wu Shuang berbicara dengan tenang dan menarik perhatian semua orang padanya lagi. Maksudmu, di negara api musuh Tuhan? Benar, penjaga rahasia istana kekaisaran dapat dengan mudah muncul di mana saja di benua ini, dengan satu pengecualian, yaitu, ibu kota kerajaan api. Semua orang mengangguk dalam diam. Kerajaan api adalah negara musuh kerajaan dewa. Raja harus dijaga ketat. Menurutku wanita itu seharusnya anggota kerajaan api. Tapi melihat reaksi pangeran kerajaan api, wanita ini seharusnya bukan anggota keluarga kerajaan. Jika kita ingin menemukan keberadaannya, kita harus pergi ke negara api secara langsung. Petik 2. Proposal Long Kun baru saja selesai. Su Yang telah berencana untuk mengatakan sesuatu, tetapi ketika semua orang setuju tanpa berpikir, dia tampaknya tidak berpikir akan berbahaya bagi sekelompok pejabat dari kerajaan dewa untuk pergi ke ibu kota kerajaan lawan. Situasi. Kamu harus mengerti bahwa jika kita pergi ke Raja Api, tingkat bahayanya akan menjadi sesuatu yang belum pernah kita alami selama perjalanan ini. Jauh dari Yun Qiuling dan Dewa Es dan Salju. Saran saya adalah bahwa beberapa orang harus kembali dulu. Raja para dewa sedang bersiap untuk beristirahat. Petik 2. Su Yang mengatakan sesuatu yang sangat serius, tetapi tidak ada keraguan bahwa sebagai bos absolut dan pemimpin spiritual tim, pendekatannya tidak diragukan lagi benar. Tapi melihat semua orang dengan cara ini, tidak ada yang mau meninggalkan Su Yang. Meskipun kami masih tidak dapat sepenuhnya memahami teori dunia lain Anda, tetapi Anda telah bekerja sangat keras untuk menemukan kami, saya tidak akan meninggalkan Anda di tengah jalan. Bos, percayalah, ada begitu banyak orang. Ini sangat berbahaya dan berbahaya. Jika hanya kamu dan aku, bukan itu masalahnya. Sekarang semua orang ingin mengikutinya, kamu harus yakin akan hal itu. Wu Shuang berbicara tiba-tiba, dan tanpa menunggu jawaban Su Yang. Dia sudah mengangkat tangannya dengan ringan, dan memukul segel emas yang sangat istimewa. Segera, siluet malaikat emas yang terlihat nyata muncul di telapak tangan Wu Shuang. Totem hari itu sangat transparan, seolah-olah telah diberi vitalitas yang kuat, dan terlepas dari Wu Shuang dan naik ke langit di luar kendaraan. Segera hilang. Ini adalah. Semua orang tercengang sejenak, tapi Ling Yao sama sekali tidak merasa terkejut, dia hanya tertawa dan bangkit, berlutut dengan satu lutut di depan Wu Shuang, mengepalkan tinjunya di kedua tangannya. Bawahan memberi penghormatan kepada sang putri. Apa? Wu Shuang, dia, putri tertua. Bola mata besar Long Kun hampir terbang, dan dia berlutut dengan keras, diikuti oleh 5 bunga emas dan bunga kecil, dan sekelompok subjek milik kerajaan dewa berkumpul dan memberikan hadiah besar kepada Wu Shuang. Bangunlah dengan cepat. Sekarang, aku tidak ingin menyembunyikan apapun darimu. Ya, aku adalah putri tertua kerajaan dewa. Tapi aku masih terbiasa mendengarmu memanggilku Wu Shuang. Karena semua orang ada di sekitar Su Yang, hanya saja tidak perlu sepadan dengan etiket. Wu Shuang secara alami tidak memiliki udara. Dia hanya memainkan peran pengikut Su Yang dari awal hingga akhir, tetapi semua orang dapat melihat bahwa sekarang persahabatan Wu Shuang dengan Su Yang sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa, dan resonansi jiwa di antara keduanya adalah sudah bisa mewakili semuanya. Merek malaikat yang baru saja saya buat adalah tanda khusus yang dapat diberikan kembali kepada pengawal raja para dewa. Setelah menerima berita tersebut, tim pengawal saya akan berangkat dari istana dan memasuki perbatasan kerajaan api secepatnya, mungkin, siap untuk pergi. Tanggapi kami.
Oleh karena itu, meskipun kami menghadapi bahaya di negara Homura, selama kami dapat melarikan diri dari pengepungan ibu kota, kami tidak akan berada dalam bahaya. Petik 2. Semua orang sangat senang. Hei, dengan dukungan sang putri, saudari Wu Shuang, sekarang kita tidak perlu takut. Dalam sekejap mata, itu adalah perjalanan 10 hari lagi. Meskipun wilayah kerajaan api tidak sebesar kerajaan dewa, kekuatan militer dan kemampuan tempurnya secara keseluruhan tidak dapat diremehkan, dan kekuatan nasional secara keseluruhan bahkan lebih tinggi daripada kerajaan dewa. Hanya saja kerajaan dewa berada di bawah kendali putri tertua dalam beberapa tahun terakhir, dan dengan bantuan kecemerlangan malaikat, ia mampu bersaing dengan kerajaan api, bahkan jika itu adalah warisan kerajaan. Flame tidak berani dengan mudah membuat kesalahan. Menyeberangi gunung di depan, bahkan jika kita memasuki perbatasan Raja Api, tidak ada yang dijaga di pinggiran, tapi dekat dengan kota raja, kita tidak bisa lagi menggunakan kendaraan untuk bergerak maju. Menurut intelijen yang saya kendalikan, kerajaan api di antara para penjaga di pinggiran, bagian darinya adalah kekuatan ras setengah orc, dan kemampuan huru hara sangat kuat. Kita harus berhati-hati. Petik 2. Su yang mengangguk. Singkatnya, hal terpenting bagi Anda ketika Anda dalam bahaya adalah memastikan keselamatan Anda sendiri. Orang lain tidak perlu memperhatikannya. Ini satu-satunya persyaratan yang saya miliki dari Anda. Titik awal Su yang sangat jelas. Dia telah bekerja sangat keras untuk mengumpulkan mitra ini untuk mengumpulkan kekuatan orang-orang untuk menemukan jalan keluar untuk menerobos dunia ilusi. Jika ada dari mereka yang terluka, itu mungkin berarti orang itu akan menjadi tak terpisahkan dari ini selama sisa hidupnya. The Tower of Endlessness. Mengaung. Suara apa? Hati semua orang bergetar, sekuat Su Yang dan Wu Shuang juga secara naluriah saling melirik, aura seperti itu pasti di luar jangkauan bentuk kehidupan biasa. Pasti pembangkit tenaga monster tingkat atas di sekitar sini. Segera, saya melihat bahwa di ujung bidang penglihatan, seekor burung phoenix yang terbakar dengan api hitam mengepakkan sayapnya dan menekannya di sini. Su yang bergegas keluar tanpa mengatakan apapun, hanya untuk bisa menarik target lawan dan menjaga kendaraan di belakangnya tetap utuh. Black Phoenix. Tanpa diduga, tempat ini masih memiliki garis keturunan yang begitu kuat dari binatang buas. Su yang tidak dapat menahan keterkejutannya lagi, dan bahkan yang lebih tak terduga, Dao Monarch Xiao Yao memiliki kemampuan untuk menyegel anggota klan Protoss Phoenix di sini. Meskipun Phoenix hitam di depannya jelas-jelas mengalami mutasi jiwa, dan darah binatang buas di tubuhnya tidak murni, dan terinfeksi dengan tingkat aura kematian tertentu, ini tidak berarti identitasnya akan dipertanyakan. Burung Phoenix adalah burung Phoenix, bahkan setelah 9 kematian, selama masih ada nafas, masih ada harapan untuk nirwana. Anak kecil, apakah kamu di sini untuk menemukanku? Satu hal yang membuat Su Yang tercengang adalah bahwa Black Phoenix tidak menyerang Su Yang dengan enggan begitu dia bergegas, tetapi melayang di sekitar Su Yang selama beberapa minggu, seolah-olah dia sedang bertukar jiwa dengannya. Sampaikan beberapa jenis informasi. Dengan inspirasi, Su Yang mulai mencoba melepaskan asal asura yang kuat. Betulkah? Setelah merasakan kekuatan sura di tubuh Su Yang, semua aura tajam di luar Phoenix hitam tiba-tiba menghilang, tetapi malah jatuh dengan patuh di kaki Su Yang dan mengambil inisiatif untuk menjadi tunggangannya. Ya Tuhan, klan binatang suci Phoenix, apakah kamu di sini sebagai tunggangan untuk bos kita? Aku tidak bermimpi, kan? Untuk mengatakan itu ketika dia mendengar identitas Wu Shuang, Long Kun adalah umpan balik dari petrokimia di tempat, maka pada saat ini, Long Kun benar-benar terbalik oleh pandangan dunianya. Surga, bumi, kenapa kedua orang ini begitu luar biasa? Meskipun dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan kemunculan tiba-tiba Phoenix hitam, Su yang merasa samar-samar di dalam hatinya bahwa pembentukan kerajaan api pasti sangat sulit, dan dia mungkin dapat menemukan beberapa hal yang bahkan menurutnya luar biasa. Seperti yang dinilai Wu Shuang, semakin dekat Anda dengan kota Raja Api, semakin kuat aura di udara, itulah tekanan dingin dan keras yang hanya dapat dimiliki oleh biksu papan atas. Alasan mengapa pasukan Flame Nation begitu kuat adalah karena di pasukan mereka, sebagian besar prajurit biasa telah mengikuti kursus pelatihan tingkat pemula biksu ke atas. Dengan kata lain, di antara ratusan ribu pasukan di negeri ini,
setidaknya 100.000 adalah biksu atau pejuang dengan fondasi yang kokoh. Bahkan para penjaga yang mengawasi gerbang semuanya kuat dan padat, memberi orang rasa kesungguhan. Bos, kita akan segera memasuki kota, bagaimana menurutmu? Long Kun dan yang lainnya menjulurkan kepala mereka keluar dan memandang Su Yang dengan tatapan canggung, tetapi melihat bahwa Su Yang masih tampak tidak tergesa-gesa, ketika mereka datang ke penjaga ini, mereka langsung diblokir oleh pihak lain. Siapa kamu? Orang luar tidak memenuhi syarat untuk memasuki kota kerajaan kita. Semua orang di gerbong di belakang akan segera turun. Kita perlu mencari. Su Yang mencibir, saya khawatir, Anda harus didiskualifikasi. Dengan mengatakan itu, Su Yang melambaikan telapak tangannya, dan langsung menyerahkan surat perintah dari pangeran dari kerajaan api. Waralaba kerajaan, kebebasan masuk dan keluar, memberi jalan kepada Lao Su. Kepala orang itu melihat lebih dekat pada token itu, tetapi warna licik melintas di matanya, dan tatapannya jatuh ke tubuh Su Yang. Iya, token Anda memang nyata. Tapi dari mana yang disebut waralaba kerajaan itu? Su Yang mencibir, begitulah cara Anda bekerja sebagai pesuruh. Anda bahkan tidak mengenali surat perintah Raja Api. Hahaha, aku benar-benar tidak dapat menemukan tempat untuk melewati sepatu besi. Tidak perlu susah payah untuk menemukannya. Kamu tidak membutuhkan kami untuk menemukannya, tetapi kamu mengirimkannya sendiri ke pintu. Ayo, berikan aku semua pengkhianatan ini. Petik 2. Memberontak. Su Yang benar-benar tercengang. Raja Api tidak akan pernah salah, bagaimana dia bisa menjadi pemberontak seperti ini. Sebelum dia bisa memikirkan hal lain, tak satu pun dari lusinan penjaga di depan mereka adalah vegetarian. Su Yang mengosongkan kembali untuk pertama kalinya, tetapi tidak terburu-buru mencabut pedang Asura, tetapi sebisa mungkin menyembunyikan karakteristiknya sendiri, hanya mengandalkan kecepatan tubuh supernya sendiri untuk terus-menerus menampilkan penutup mata, memutar pintu-pintu ini satu per satu. Leher mantan pengawal, Wu Shuang dan yang lainnya tidak perlu mengambil tindakan sama sekali, dan hanya Su Yang yang mampu membersihkan penjaga yang kuat ini. Dalam semua keadilan, para prajurit yang menjaga gerbang Raja Api memang kuat, setidaknya beberapa tingkat lebih baik daripada para penjaga kerajaan Tuhan. Hanya saja level mereka jauh lebih buruk di depan Su Yang. Setelah 3 kali, 5 dan 2, lusinan penjaga dibersihkan oleh Su Yang, hanya orang yang masih memegang pemimpin di tangannya melihat ke depan dengan keheranan, seolah-olah dia tidak bisa keluar dari adegan, bereaksi. Sekarang, kamu bisa memperjuangkan kesempatan untuk tidak mati dan menjawab pertanyaanku dengan jujur. Tapi aku ingin mengingatkanmu bahwa jika kamu memiliki setengah kata, kamu tidak bisa menipu wawasanku. Penjaga itu berkeringat dingin, dan dalam keputusasaan, untuk melindungi dirinya sendiri, dia hanya bisa berlutut dengan satu lutut dan menahan tinjunya dengan kedua tangan. Tuanku, tolong, penjahat itu harus tahu segalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu ceritakan apa yang terjadi dengan pemilik token ini sekarang. Kembali ke tuanmu, token ini memang surat perintah dari 3 pangeran kerajaan api. Hanya 3 bulan yang lalu terjadi kekacauan di kerajaan api, Raja Tua menghilang secara misterius, dan ketiga pangeran benar-benar hilang, musnah dan sekarang dipenjarakan. Di dasar Danau Wangyu, petik 2, Wu Shuang dan yang lainnya digerbong di belakang kata-kata orang ini secara alami terdengar dengan jelas, dan semua orang saling memandang dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Ya Tuhan, Raja Kerajaan Api dikatakan master langka di dunia. Bagaimana bisa sosok itu tiba-tiba menghilang? Ini terlalu aneh. Meskipun Wu Shuang juga bingung, dia yakin bahwa pria di luar tidak berbohong, jika tidak mungkin kekuatan spiritual Wu Shuang yang kuat untuk melarikan diri dari jiwa yang berfluktuasi dari pihak lain. Meski begitu, masalah ini perlu dipertimbangkan sejak lama. Kami telah terpana, dan memasuki istana dengan gegabah hanya akan membuat diri kami lebih berbahaya. Setelah mendengarkan proposal Long Kun, Wu Shuang dan yang lainnya mengangguk setuju. Oke, kamu tidak perlu mati. Sekarang, aku akan memberimu waktu 2 jam untuk membersihkan mayat-mayat ini segera, dan kemudian datang ke hutan 20 mil di luar kota untuk menemukanku. Ingat, kamu hanya punya satu kehidupan. Aku harap Anda bisa menghargainya. Petik 2. Su Yang berkata, tiba-tiba menyodokkan jari pada titik kunci tulang belikat penjaga, dan sekelompok kekuatan surah hitam mengalir ke pembuluh darah tubuh lawan.
Jika orang ini memiliki pemikiran yang berbeda, kekuatan Shuro di dalam nadi tubuhnya akan meledak seketika dan membunuhnya kapan saja. Penjaga itu secara alami mempelajari metode Suyang, tidak ada yang akan bercanda tentang hidupnya, dan dia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Segera, pemimpin penjaga secara pribadi membersihkan semua mayat di tanah, dan kemudian datang ke area hutan dengan menggunakan kartu. Kali ini, dia melihat bahwa Su yang mengikuti sejumlah besar rekan satu tim, hampir tidak ada dari mereka yang menunggu, dan burung phoenix hitam di atas awan juga terus melayang. Bagus, tuanku, inilah aku. Teman ini sekilas sedikit panik, Su yang tersenyum dan menepuk pundaknya karena takut, jangan takut, satu-satunya tugas Anda sekarang adalah membawa kami ke Danau Wangyu, saya akan menyelamatkan pangeran ketiga. Petik 2. Lawan jelas sedikit ragu-ragu. Apa kamu khawatir akan kehilangan nyawa karena ada penjaga yang kuat di tempat itu? Penjaga itu memfokuskan kepalanya, dikabarkan bahwa penjaga danau adalah penjaga pribadi Raja Tian Xiaojia yang paling terpercaya hari ini. Dia adalah pemanah terbaik dunia. Siapapun yang mengenai panahnya akan mati atau terluka. Yang mulia, apakah Anda benar-benar akan mengambil risiko? Petik 2. Su yang terkekeh, jangan khawatir, dia tidak akan bertahan hari ini. Dengan acuh tak acuh menepuk bahu teman ini, kata-kata dominan Su yang keluar, benar-benar mengejutkan pria di depannya. Rombongan akhirnya bergerak ke arah tujuan mereka. Yang disebut Danau Wangyu ini adalah pemandangan indah yang ditransformasikan dari parit di pinggiran Raja Api. Sekarang telah menjadi tempat pribadi paling sering bagi Raja Api yang baru untuk bersantai. Penjaga bernama Tian Xiaojia dijaga pada hari kerja, dan mendengarkan penjaga ini mengatakan bahwa pintu masuk untuk memenjarakan ketiga pangeran dan formasi ketat yang diam-diam didirikan di sekitar mereka semuanya jauh di bawah danau. Biasanya, tidak akan sulit untuk menyelinap ke bawah untuk membuka pintu masuk, tetapi sebagai Xiaojia, pemanah teratas yang mengawasi penindasan hari ini, Xiao tidak berani mendekat sama sekali. Karena Raja baru Kingdom of Flame punya perintah, kebanyakan orang yang berani mendekati tempat ini, Tian Xiaojia bisa memotongnya dulu dan memainkannya nanti. Begitulah, langkah kaki tim Su yang sama sekali tidak bisa dihentikan oleh penjaga ini. Sebelum malam tiba, semua orang di tim Su yang berhasil datang ke sekitar Danau Wangyu di pinggiran Wangcheng. Tanpa merasakan sedikit pun fluktuasi napas, Su yang tidak memperhatikan garis besar dari apa yang disebut pemanah atas, jadi dia secara tidak hati-hati melepaskan aura tirani sendiri dan menyelimuti seluruh Danau Wangyu. Ku bilang anakmu sedang mempermainkanku. Di mana nafas kekuatan tertinggi di Nima? Kepala penjaga tampak malu, dia tidak berani menipu Su yang sama sekali, tetapi di depan halaman melihat ke tengah Danau Yuhu, tidak ada sedikit pun nafas yang kuat. Tidak ada alasan. Biasanya, selama raja tidak datang, Xiaojia tidak akan pergi hari itu. Siapa yang tahu apa yang sedang terjadi sekarang? Pemimpin Si, kamu membawa penjajah asing ke tempat ini tanpa izin. Hukuman mati tidak bisa dihindari. Tiba-tiba, suara yang sangat dingin terdengar, dan udara sepertinya membeku saat ini. Su yang mengerutkan kening secara naluriah dan melihat ke dalam kegelapan, dia benar-benar mencium aura yang sangat kuat dan berbahaya saat ini. Benar saja, dia adalah pembangkit tenaga listrik teratas. Suara mendesing. Sebuah panah dingin terbang entah dari mana, dengan tidak memihak diarahkan ke pemimpin penjaga di samping Su Yang. Jika Su Yang tidak ada di sana, panah itu akan menembus kepala penjaga dalam sekejap. Aku tidak membiarkan dia mati, siapa yang berani mengambil nyawanya? Su Yang memutar kakinya sedikit, dan kekuatan domain yang kuat langsung menghancurkan panah berkepala emas, melindungi kehidupan pria di sebelahnya. Memalingkan kepalanya untuk melihat produk ini. Sudah takut kencing oleh aura kedua lelaki kuat itu, gemetar dan terpana di tempat yang sama tanpa berani mengeluarkan suara. Jangan takut, aku bilang jangan biarkan kamu mati, tidak ada yang bisa mengancammu. Banyak, terima kasih Pak. Suara mendesing. Sekelompok lampu di atas teras Wangyu menyala dalam sekejap, diikuti oleh suara piano, dan setiap tarikan napas di seluruh hutan yang sunyi itu tampak berbeda. Suara hantu, ini kekuatan mental yang sangat kuat, semua orang segera tenang dan menjaga pikiran mereka. Su yang segera berbicara kepada orang-orang di belakangnya, dan hanya dia dan Wu Shuang yang mampu bertahan dari suara keriting piano.
Kultivasi Anda mengagumkan. Namun, jika Anda ingin menyelamatkan orang-orang yang memberontak itu, tidak semudah itu. Suara piano berhenti tiba-tiba, dan di atas panggung Wang Yu, sosok langsing itu melayang ke bawah, seolah-olah itu bukan orang yang sama dengan pria yang menembakkan panah di belakang punggungnya. Suara ini juga tidak bisa dibedakan dari pria dan wanita, dan itu benar dan jahat. Saat bayangan hitam jatuh ke tanah, hanya sepasang mata yang jernih menatap Su Yang, dan kemudian memandang Wu Shuang di sebelahnya. Orang ini sepertinya menunjukkan senyum dingin. Keindahan heroik, pasangan-pasangan yang begitu sempurna. Saya tidak tahu apakah Anda telah memasuki negara api saya, apa yang disebut mencari orang tua, itu saja. Oh, ini pertama kalinya aku mendengar alasan seperti itu untuk pergi ke negara kobaran api untuk mencari seseorang. Su Yang mendengus, apakah Anda percaya atau tidak, untuk inilah saya datang sebenarnya. Adapun orang di bawah danau, saya harus menyelamatkannya juga. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Orang misterius di depanku tidak membantah apapun, aku tidak akan menghentikanmu, jangan khawatir. Namun, jangan repot-repot mencari penolong untuk menemanimu ke danau. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, kamu akan sendirian, selama kamu bisa selamatkan 3 pangeran yang memberontak dan bawa mereka pergi sesukamu. Petik 2. Oh, itu kesepakatan. Pria misterius itu mendengus, saya tidak perlu melihat anjing yang sedang berduka. Jika Anda benar-benar menghargainya, silakan pergi dan simpanlah. Saya tertarik dengan kecantikan tak tertandingi di samping Anda. Saat dia berkata, pria misterius itu mengarahkan pandangannya ke tubuh Wu Shuang. Untuk beberapa alasan, Su Yang tiba-tiba merasa cemburu ketika musuh-musuhnya bertemu. Itu adalah naluri yang hanya dimiliki oleh laki-laki. Ketika kedua orang ini bertemu, sepertinya percikan aneh akan keluar. Itu juga karena mata orang misterius itu memandang Wu Shuang pada saat ini sehingga Su Yang hampir yakin bahwa orang misterius bertopeng ini adalah 80% dari seorang wanita. Serahkan wanita ini padaku, jangan khawatir tentang menyelamatkan seseorang. Wu Shuang hanya berkata dengan ringan, dan pada saat yang sama mengambil 2 langkah ke depan dan membuka pertempuran. Untuk sementara, tak terlihat, 2 kekuatan mental yang sangat besar menyebar ke seluruh hutan pada saat bersamaan, membuat atmosfer medan perang di tepi danau sangat dingin. Ya Tuhan, agak menakutkan. Kedua wanita ini tidak mudah. Aneh, saya belum pernah mendengar tentang pembudidaya wanita yang kejam di Homura. Sebenarnya siapa pria ini? Tim Su Yang dan yang lainnya mundur dan mengambil inisiatif untuk bersandar di pohon besar berikutnya, menyerahkan medan perang ini kepada 2 wanita yang sangat kejam ini. Di sisi lain danau, Su Yang melangkahi air dan mulai menguji segel kekuatan di danau. Pada saat yang sama, Dewa Pemanah di sudut gelap juga diam-diam mengunci perhatiannya pada tubuh Su Yang, sekali lagi membengkokkan busur dan menembakkan anak panahnya, siap untuk menembak kapan saja. Formasi ini sangat kuat, tapi selalu membuatku merasa sedikit familiar. Su Yang memikirkan ini di dalam hatinya, dan secara naluriah mencoba mengulurkan telapak tangan ke arah danau. Betulkah, lingkaran ini? Su Yang dan Permaisuri Sue Qinghan juga memiliki pemahaman diam-diam tentang resonansi jiwa, tetapi mereka tidak tahu bahwa aturan aliran energi dalam gaya ini adalah penghalang yang telah dilepaskan oleh Permaisuri dan Su Yang bersama-sama. Mungkinkah wanita misterius itu adalah Aksue? Sementara dia mengganggu, dia mengibas dan menembakkan beberapa anak panah di sekitarnya, jadi Su Yang tidak punya waktu untuk memikirkan yang lain, jadi dia hanya bisa berkonsentrasi pada posisi bagian depan arai, sambil menghindari serangan dari pemanah aneh. Klik, menginjak kakinya di tengah danau, Su Yang akhirnya membuka mekanisme arai, tetapi pada saat yang sama, fluktuasi energi yang sangat mengerikan muncul di seluruh danau. Segera setelah itu, riak di permukaan danau dengan cepat menghilang, dan seluruh danau membeku bersama dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu dia, lingkaran sihir ini benar-benar bergantung pada kekuatan atribut es untuk mendorongnya, mengintegrasikan asal atribut es murni ke dalam mata danau di bawah. Setelah menyentuh batasan di permukaan danau, kekuatan atribut es benar-benar terlepas, menyegel permukaan danau, secara alami itu menjadi tujuan memblokir pintu masuk. Petik 2. Tidak hanya itu, tetapi seluruh pinggiran danau diselimuti kabut gelombang cahaya, dan rasa keheranan seperti ilusi muncul.
Bingung, pria jangkung yang memegang panah itu melangkah maju, melepaskan aura atribut es dari tubuhnya. Sekarang aku mengerti mengapa kamu akan tinggal di sini setiap langkahnya. Kekuatan atribut es di tubuhmu adalah media penting untuk memicu fungsi penjaga lingkaran sihir ini. Sangat pintar, karena kamu tahu bahwa aku ada di sini, kamu tidak bisa menembus bawah air, jadi kamu harus menyerah pada perlawanan. Serius, aku tidak suka menjadi musuh yang kuat sepertimu. Ini sangat merepotkan. Cepat pergi, aku tidak akan canggung menemukanmu. Petik 2. Su yang mencibir, saya tidak pernah menyerah apapun yang ingin saya lakukan. Selama saya mengambil titik awal, saya pasti akan mencapai akhir. Ini adalah masalah prinsip, dan saya tidak akan pernah menyerah karena rintangan di tengah. Kamu dengan pengalaman membujukku, lebih baik memikirkan tentang bagaimana menghentikan kekuatanku. Petik 2. Pemanah tersenyum main-main, kamu sangat kuat, tetapi kepercayaan diri kamu tampaknya melebihi kekuatanmu. Kalau begitu kau lihat saja, dan lihat bagaimana aku memecahkan formasi esmu. Su yang tidak menggunakan kekuatan suranya sama sekali, dan dia bahkan tidak memanggil pedang sura. Pada saat menutup matanya dan berkonsentrasi, Su yang secara naluriah muncul di benaknya ketika dia biasa bertarung berdampingan dengan permaisuri, frekuensi spiritual dalam keadaan resonansi jiwa. Berderak. Dalam sekejap upaya, retakan di permukaan es membengkak secara sembarangan. Saat retakan pertama muncul, semakin banyak retakan terbuka satu demi satu, akhirnya benar-benar menghancurkan seluruh pesona yang terikat es. Apa ini? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia tahu hukum operasi kekuatan atribut es di lingkaran sihir ini? Lingkaran sihir ini diletakkan oleh tuannya sendiri. Su yang tidak tahu aktivitas psikologis dari pemanah yang kuat, tetapi hanya dari penglihatan orang ini, Su yang dapat melihat betapa terkejutnya pihak lain itu. Ku bilang, aku tidak pernah menyerah kemana aku akan pergi. Dan lingkaran sihir ini sebenarnya yang pertama aku temukan dan gunakan. Kamu masih terlalu muda. Su yang tidak berbicara omong kosong, dan dengan lambaian tangannya, seekor naga air melompat dari danau di bawah kakinya dan menyerbu ke arah pemanah yang kuat di depannya. Lawan tertangkap basah, dan secara naluriah terbang mundur dan mundur, memercikkan gelombang air yang tak berujung kemanapun dia lewat, dan dipukuli keluar dari danau karena malu. Wanita misterius di bank memandang sisi ini dengan dingin. Sampah. Aku tidak bisa memberitahumu untuk melihatnya secara pribadi. Puan, orang itu tahu inti dari formasi itu, dan sepertinya tahu tata letak kita dengan baik. Bagaimana ini mungkin? Ketika wanita misterius itu teralihkan, Wu Shuang tersenyum dingin, dan cahaya keemasan bersinar di antara tangannya, menghancurkan gas pelindung tubuh wanita misterius itu, tetapi itu tidak menyakitinya. Keduanya terus-menerus menguji satu sama lain hingga berhenti, namun meski begitu, hal itu membuat pengamat tim di sekitarnya tercengang. Luar biasa, kekuatan mental kedua orang ini benar-benar yang terbaik di dunia. Yang Mulia memiliki kekuatan keyakinan, dan tidak ada keraguan bahwa kekuatan spiritualnya kuat, tetapi latar belakang wanita misterius itu tampaknya tidak lebih buruk dari Wu Shuang, tidak sederhana. Semua orang berkomentar dan mengomentari sendiri, dan melihat wanita itu tertawa kecil di udara, dan tawa yang mempesona terus keluar. Aku ingat kamu, Nona, kita akan segera bertemu lagi. Karena kamu sangat ingin menghemat sampah, lakukan saja sesukamu. Ayo pergi. Beberapa wanita menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Mereka memang begitu, tapi mereka sepertinya tidak malu sama sekali. Mereka masih memiliki temperamen yang anggun seperti abadi, dan mereka juga bingung oleh Long Kun yang melihat ke bawah. Bagaimana perasaanmu, Gong? Tidak, Nona Wu Shuang. Dia sangat kuat, kekuatan puncaknya tidak boleh lebih lemah dariku, menarik. Aku belum pernah mendengar tentang pembangkit tenaga listrik top di negara api, 80% dari wanita ini terkait dengan raja baru yang baru saja berkuasa. Sepertinya sebentar lagi, kami akan benar-benar bertemu lagi, dan kemudian kami akan bertempur dengan dia. Petik 2. Wu Shuang sepertinya bercampur dengan sedikit penyesalan di antara kata-katanya. Faktanya, dia khawatir membuat terlalu banyak keributan dengan wanita itu, menunda rencana penyelamatan Su Yang. Jika mereka berada di tempat lain, dengan sikap dan latar belakang yang tak tertandingi,
mereka tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Dengan kepergian kedua orang ini, Su Yang juga berhasil menerobos pintu masuk danau Wang Yu yang tertutup rapat, mencairkan es di danau, dan menyelam ke pintu masuk lagi. Mengaung. Begitu kakinya dengan mantap mendarat di organ di bawah danau, Su Yang merasakan napas yang sangat dingin menguncinya. Danau Wang Yu sudah sekian lama sunyi, dan akhirnya ada tamu. Mekanisme shutdown ini perlahan-lahan bergerak ke bawah, hingga akhirnya berhenti di depan posisi paralel yang bisa mengarah ke ruang internal, lalu berhenti. Pada saat yang sama, Su Yang juga menangkap sumber suara yang berkomunikasi dengannya dalam kegelapan. Dalam kegelapan, seorang wanita cantik berpakaian biru, atau seorang gadis, dengan cepat keluar. Mengotak-atik kepangan kecilnya, pada saat yang sama melompat ke arah Su Yang untuk menyambutnya. Yang sedikit mengejutkan Su Yang adalah tidak ada fluktuasi kekuatan dan penghalang di sekitar tubuh gadis kecil itu. Kesimpulan seperti itu dengan mudah membantu Su Yang menyelesaikan gagasan bahwa lawannya bukanlah ras manusia sama sekali, tetapi makhluk roh yang dapat berubah menjadi bentuk manusia. Setidaknya puluhan ribu tahun berkultivasi, air jernih dan roh dingin. Gadis kecil itu mengedipkan matanya yang besar dan berhenti dan menatap Su Yang dengan sungguh-sungguh. Wow! Kamu masih orang pertama selain Tuan yang memanggil namaku sekilas, kakak, kamu. Luar biasa. Su Yang bergidik, di dunia fantasi, senioritas dan usia Anda harus jauh lebih tua dari saya. Saya merasa malu dengan kakak laki-laki ini. Gadis itu tersenyum tidak setuju dan mengangguk, di danau ini, saya memiliki keputusan terakhir. Selama Anda mengakui bahwa Anda adalah kakak laki-laki saya, maka saya tidak akan bertarung dengan Anda, dan saya akan membawa Anda untuk menyelamatkan orang. Su Yang menatap gadis ini dengan wajah pucat, bagaimana Anda tahu bahwa saya di sini untuk menyelamatkan orang? Hehe, karena aku pintar. Su Yang tampaknya terlahir tanpa perlawanan terhadap Lolita kecil yang lucu ini, jika dia memiliki anak perempuan sendiri di masa depan, dia pasti akan mencintainya. Tak dapat dijelaskan Su Yang mengangguk, ayo, kalau begitu aku berjanji untuk menjadi saudaramu, tapi kamu harus mengerti, bukan karena aku takut padamu, tapi karena... Oh, tidak apa-apa, kamu bisa berjalan ke sini untuk menunjukkan bahwa kekuatanmu di atasku, tidak perlu dijelaskan, aku hanya ingin mengikuti kamu, jangan tanya kenapa, aku tidak tahu. Seperti yang dikatakan Bisui Hanling, dia tiba-tiba berubah menjadi bentuk yang mirip dengan naga air kecil, melayang dan berkeliaran di bahu Su Yang, menjadi hewan peliharaannya. Maju 800 meter, dan kamar ke-16 harus menjadi orang yang Anda cari. Su Yang tidak ragu-ragu lagi, langsung pergi ke tujuan yang ditunjukkan gadis itu untuknya, dan melirik ketiga pangeran yang berlumuran darah. Su Yang benar-benar nakal. Ahem, nak, sadarlah, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kakek, pangeran ketiga membuka matanya dengan bingung, dan ketika kakeknya mengucapkan dua kata, dia langsung menakuti gadis kecil di sebelahnya sampai mati. Apa, kamu memanggilnya kakek? Dia tampaknya lebih muda dari kamu, tolong. Naga air kecil yang berbicara tidak tahan lagi, berdiri di bahu Su Yang dan mencubit pinggangnya, tidak bisa membantu tetapi meludah. Berhentilah bicara yang tidak masuk akal, kamu iblis, yang menyiksaku seperti ini, apakah kamu malu untuk berbicara denganku? Tapi aku penasaran, kenapa kamu terjerat dengan kakekku? Saya senang, hanya sedikit, Anda tidak bisa mengendalikannya. Su Yang, berhenti bicara omong kosong, cepat pergi dari sini bersamaku. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Aku akan membicarakan sisanya nanti. Kali ini, Xiao Suilong masih tidak keberatan dengan apapun, seolah-olah dia tidak peduli bahwa apapun yang dilakukan Su Yang akan memiliki konsekuensi. Gemuruh, kekuatan Sura yang kuat meledak, dan itu untuk menghancurkan pesona luar di depannya. Pesona ini sebenarnya tidak terlalu kuat, hanya saja matanya ada di luar, dan mana dari dalam keluar seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak masuk akal sama sekali, tapi kalau dibuka dari luar, sangat mudah. Kakek, terima kasih telah datang, jika tidak, saya takut negara api akan diambil alih oleh iblis. Enchantress macam apa? Jelaskan, siapa wanita itu? Pangeran ketiga menyeka air matanya dan membantu lengan Su Yang untuk berdiri, kami tidak tahu, tapi kami hanya tahu bahwa wanita itu tampaknya ada hubungannya dengan laut tak berujung, dan kekuatannya sendiri juga sangat kuat.
Keluarga kerajaan kami memberi perintah dan berani menghadapi dia secara langsung. Mereka semua dibunuh oleh wanita ini. Petik 2.